Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Kampus Institut Manajemen Wiata Indonesia. Kalian jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube kita. Nah, kali ini aku sedang berada sama wanita cantik. Ini adalah salah satu mahasiswa Kampus Institut Manajemen Wiata Indonesia. Benar ya? Benar. Namanya siapa, Kak? Nama aku Siti Asfiasari dan untuk panggilan akrabnya dipanggil Via. Iya, saya panggilnya Kak Pia ya. Boleh. Oke. Nah, teman-teman, kali ini aku mau wawancara Kak Pia ini karena dia salah satu mahasiswa IMWI yang sudah bekerja ya. Ya. Benar kan? Benar. Nah, Pia sudah mulai bekerja di di apa? Kamu kerjanya di mana? Di Radio Suara Perintis 93,1 FM Kota Sukabumi. Iya, jadi punya Pemda Kota Sukabumi ya? Iya betul. Jadi Suara Perintis ini adalah LPPL, radio milik pemerintahan. Jadi sebelumnya namanya itu RSPD, Radio Siaran Pemerintah Daerah. Tapi sekarang diganti jadi LPPL Suara Perintis. Oke. Jadi ini kantornya itu satu kawasan dengan kantor wali kota ya? Betul, satu komplek, masih satu lingkungan. Pia bangga nggak sih kerja di kantor wali kota? Bangga banget pastinya. Bangga ya pastinya. Teman-teman, jadi kalian kalau yang mau kuliah nggak usah mikir panjang ya. Iya. Silakan daftar ke IMWI. Betul. Karena lulusan kita banyak yang berkualitas dan di semester 7 itu udah mulai bekerja. Iya. Salah satunya Pia. Coba Pia bisa cerita nggak pengalamannya selama kuliah di IMWI? Oke, jadi sebetulnya selama berkuliah di IMWI mungkin awalnya kita merasa gak apa-apa deh kuliah di Sukabumi gitu ya. Karena mungkin kita pikirannya itu pengen keluar kota, ke kampus-kampus yang besar gitu. Sedangkan begitu mulai kuliah di IMWI, kita baru merasakan merasakan bagaimana sistem pendidikan di Institut Manajemen Wiata Indonesia ini sebetulnya inilah yang kita butuhkan gitu. Untuk mempersiapkan diri ke dunia kerja gitu kan. Ketika kita masuk untuk berkuliah, biasanya hal yang kita pikirkan setelah berkuliah itu kita mau apa? Biasanya nih maunya kerja gitu ya. Ya, dan dari Institut Manajemen Wiata Indonesia ini kita dari awal sudah dipersiapkan, sudah dibekali dan juga sudah disiapkan wadahnya oleh kampus supaya kita bisa mengembangkan potensi. Benar. Dan menjadi sarjana yang nantinya lulus itu langsung sudah bekerja gitu. Bahkan kita di semester 7 itu udah mulai bekerja ya, bukan setelah lulus, tapi jadi 1 tahun sebelum lulus itu sudah bekerja. Betul, jadi di semester 7 itu ada akses kerja, nama program akses kerja, dan kita sudah diakseskan kerja setelah kita masuk semester 7 dan ketika kita next mungkin kita lulus tepat waktu gitu, kita sudah memiliki pengalaman kerja yang mumpuni. Iya, jadi ketika lulus itu yang pertama sudah kerja dan ketika mencari kerja juga kita sudah punya pengalaman ya kan. Betul. Sebelumnya. Dan karena salah satu kelebihan kampus IMWI itu teman-teman di tingkat 7 itu atau di semester 7 mahasiswanya itu sudah mulai bekerja. Nah guys, walaupun kampus Institut Manajemen Wiata Indonesia berada di kota kecil, yaitu di kota Sukabumi, tapi kalian jangan khawatir ya, untuk lulusannya sendiri kita banyak diserap di dunia kerja. Bahkan di IMWI itu kita sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan besar untuk supaya mahasiswa kita bisa bekerja di situ, dan beberapa kali juga kita diminta oleh beberapa perusahaan supaya mahasiswa kita bisa ikut ngelamar di situ. Jadi salah satunya Pia ya. Coba Pia, kamu bisa cerita lagi nggak awal masuk ke sini itu seperti apa sih? Oke, kalau Via waktu itu sebelum semester 7 ya, jadi semester wah, 5. jadi sebelum semester 7 udah kerja. Iya. Wow, keren ya teman-teman. Jadi sekali lagi kalian yang masih bingung cari kampus yang apa ya? Yang unggulan gitu loh. Sebelum lulus sarjana sudah bekerja, kampus Institut Manajemen Wiata Indonesia ataupun IMWI itu sangat cocok kalian jadikan pilihan untuk kuliah. Benar kan? Betul sekali ya. Coba Pia cerita sedikit. Jadi sebelumnya itu, sebelum semester 7, saya itu direkomendasikan oleh Institut Manajemen Wiata Indonesia untuk mengikuti satu perlombaan yang sesuai dengan jurusan kuliah saya. Jadi ketika Via kuliah nih ya di ilmu komunikasi, itu tuh banyak sekali mendapatkan praktik-praktik yang memang kita tidak dapatkan di kelas. Misalnya Via diminta bantu untuk menjadi MC, diminta untuk mengikuti lomba penyiar radio, ya salah satunya di Suara Perintis ini. Jadi waktu itu Suara Perintis berulang tahun, terus menyelenggarakan satu perlombaan, yaitu lomba penyiar. Dan kampus itu langsung memberitahukan nih ke mahasiswanya ilmu komunikasi ya, ini ada lomba gitu, ikutan.
Via ikutan waktu itu ya. Kalau teman-teman yang lain sedang berhalangan waktu itu. Jadi Via ikutan, ikut lombanya, terus dari situlah terbuka jalan gitu ya. Langsung direkrut juga, ditanya dulu sih sebetulnya, takutnya mengganggu kuliah gitu ya. Tapi Via ceritalah kalau Institut Manajemen Biata Indonesia itu ada akses kerja semester 7 ya. Jadi mungkin nggak akan gimana-gimana gitu kalau misalnya Via direkrut untuk bekerja di sini, tapi Via-nya masih berkuliah. Dan akhirnya direkrut di sini, kampus juga sama memberikan jadwal yang fleksibel. Iya, jadi tinggal menyesuaikan ya. Betul. Jadi kamu semester 5 ya? Wow, keren loh teman-teman. Jadi kalau kalian memang sudah punya kesempatan untuk bekerja, tawaran bekerja, berarti nggak harus nunggu semester 7 ya. Betul. Karena semester 5 pun Pia sudah bisa merasakan, sudah dapat tawaran dari Suara Perintis ini ya. Betul banget. Bahkan teman Via itu namanya Trisa dan Sally, dia udah bekerja sejak dia masuk semester 4. Oh my god. Mengajar jadi guru. Keren ya teman-teman. Terus selain dua temanmu itu, yang kamu tahu teman-teman yang lain itu pada kerja di mana sih? Ada Nuru kerja di kantor perpajakan, Gina juga sama, dan Silvi juga sama. Dan Silvi. Jadi 3 orang itu salah satunya 3 orang itu kerja di kantor pajak. Iya, tapi berbeda-beda kantor. Iya, berbeda-beda kantor pajak. Jadi guys, kalian sekali lagi kalau mau cari kampus gak usah jauh-jauh ya, khususnya yang di daerah Kota Sukabumi, karena kita punya kampus yang apa ya, yang termasuk keren ya, walaupun kita di kota kecil, tapi itu tadi kita di semester 7 itu rata-rata itu sudah bekerja ya mahasiswanya itu teman-teman. Betul sekali, apalagi permasalahan di negara kita ya Pak. Sebetulnya masih banyak pengangguran. Dan banyak yang nyumbang pengangguran itu dari fresh graduate biasanya. Jadi agak sulit mencari kerja, tapi untuk di Institut Manajemen Biata Indonesia ini difasilitasi dari awal kita masuk, kita sudah dipersiapkan menuju dunia kerja. Tapi di sisi lain juga Pak, Via dapat banyak banget ilmu untuk wirausaha. Iya, karena setahu saya di kampus INWI itu apa ya, mahasiswa itu juga diarahkan untuk menjadi wirausaha nantinya. Betul. Iya, makanya kita juga salah satu yang terkenal ketika di Sukabumi adalah entrepreneur ya. Entrepreneurnya itu terkenal di INWI gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman nih misalnya jiwanya nggak mau bekerja gitu ya, walaupun kita ada akses kerja, kita tetap ada kok itu buat wirausahanya. Ya, wadah untuk wirausaha ya, diajarkan juga teman-teman. Jadi jangan takut ya. Sekali lagi, walaupun kampus kita di kota kecil, tapi masalah kualitas kita juga bisa bersaing sama kampus-kampus yang lain ya. Setuju Pak. Ya, terakhir nih pertanyaan dari saya. Apa yang pengen kamu sampaikan kepada kaum milenial di luaran sana? Oke, kalau Via sih udah langsung to the point aja ya. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang memang sedang kebingungan mencari kampus unggulan, gak usah jauh-jauh karena di kota Sukabumi itu sendiri ada Institut Manajemen Biata Indonesia. Jadi teman-teman bisa gabung bareng kita dan kita persiapkan masa depan yang cerah bersama-sama di Institut Manajemen Biata Indonesia. Mantap. Oke, Kak Pia, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga karir kamu ke depannya lebih mulus lagi, lebih bagus lagi, ya kan? Dan tambah sukses tentunya. Iya, tentunya pasti bisa sukses ya. Amin, amin. Setelah saya memegang ijazah ini. Amin. Nah guys, seru banget ya bincang-bincang kita kali ini dengan Kak Aspia, salah satu mahasiswa dari kampus Institut Manajemen Biata Indonesia. Nah, kira-kira apa lagi ya yang unik-unik ataupun yang bagus di INWI? Makanya kalian harus pantau terus channel YouTube ini. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.